I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Agnia Dewi Jayana. Di sini kita akan membahas tentang networking model. Nah, di sini kita akan mencari penjelasannya dulu. Networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI yang berarti Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada before and after-nya ya teman-teman. Di sini before-nya itu acak-acakan, jadi sulit dimengerti karena tidak berurutan. Nah, ini kalau yang after-nya ini berurutan ya teman-teman, jadi teratur. Dari atas sampai bawah seperti application, presentation, ini beraturan, jadi tidak pusing. Lalu di sini ada networking model itu ada dua, yaitu networking sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Jadi perbedaan utama TCP/IP dan OSI itu terletak pada jumlah layer atau lapisan dan kegunaan OSI memiliki 7 layer, teoritis atau referensi. Sedangkan TCP/IP lebih ringkas dan digunakan di dunia nyata. Sementara OSI itu sebaliknya, karena OSI lebih kompleks maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Lalu OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Nah, TCP/IP model Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense (DoD). Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP, yaitu yang pertama memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain, yang disebut layer. Yang kedua, yaitu paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan route pengiriman paket data. Yang ketiga, paket data berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, di sini ada cara kerjanya, yaitu jadi paket data yang belum menjadi paket data yang utuh oleh penerima, jadi dia akan melakukan tahapan proses dari networking model ini. Jadi dia akan mengirim melalui router lalu dikirim ke penerima. Tetapi tidak asal diterima ya teman-teman. Jadi harus melalui tahapan-tahapan. Seperti dicek dulu isinya bagaimana. Jadi kayak misalkan kalian mau naik kereta, di situ kan dapat tugas nih. Kayak harus dicek dulu barang-barangnya bagaimana isinya. Jadi gak asal-asalan diterima ya teman-teman.
Jadi seperti memfilter. Jadi langsung dikirim ke situ, jadi paket data yang utuh. Ya, semoga paham ya teman-teman. Nah, di sini ada struktur OSI. Nah, ini ada OSI, ini TCP, dan ini juga TCP/IP juga sama ya teman-teman. Ini OSI sebelum menjadi TCP/IP. Ini ada 4 layer, kalau ini 5 layer. Nah, jadi dari bawah dulu, fisikal dan data link ini menjadi link, jadi disatukan. Nah, yang network jadi internet, transport menjadi transport, sama session, presentation, application, ini disatuin ya teman-teman, jadi dirangkum, jadi application. Nah, kalau untuk TCP/IP yang 7 layer ini, fisikal menjadi fisikal, sama data link menjadi data link, network menjadi network, transport menjadi transport. Nah, kalau session, presentation, application, ini dirangkum menjadi application juga, sama seperti 4 layer. Lalu di sini ada communication process according to HTTP. Jadi itu user, di sini kita akan di URL lalu ke browser, ke HTTP request. Di sini ada web server, lalu ke HTTP response, dan ke browser, lalu ke web page, lalu ke screen. Nah, jadi ini seperti contohnya teman-teman. Kita ke Chrome, lalu kita coba cari Cisco. Kita tunggu. Nah, kalau seperti ini, berarti si perusahaannya itu tidak mempublikasikan Cisco ini ya teman-teman. Jadi ini hanya cuman orang-orang yang tertentu aja yang bisa mendapatkan link Cisco Academy ini. Jadi tidak dipublikasikan. Jadi hanya privadi, itu private. Nah, ini kita coba ke YouTube ya teman-teman. Di sini, nah kan kalau YouTube ini bisa apa ya, dipublikasikan. Jadi tidak seperti tadi ya, seperti siswa itu tidak bisa karena tidak dapat dipublikasikan, publish. Nah, kalau YouTube itu bisa ya teman-teman, bisa untuk siapa aja yang bisa browser ini YouTube ini. Lalu ini struktur TCP/IP model, yaitu application layer, lapisan aplikasi, melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak. Untuk berkomunikasi melalui jaringan, yaitu protokolnya HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Yang kedua itu transport layer, lapisan transport, mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan. Komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya itu TCP dan UDP. Nah, TCP dan UDP itu apa sih? TCP itu Transmission Control Protocol, kalau UDP itu User Datagram Protocol. Nah, jadi TCP ini menggunakan koneksi, kalau UDP ini tidak berbasis koneksi. Kalau TCP ini data dikirim secara berurutan. Nah, kalau UDP ini tanda pengenal atau nomor urut. Mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Kalau ini tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Nah, ini adalah sisi negatifnya, yaitu terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Kalau UDP ini positifnya, yaitu UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Nah, di sini ada router. Jadi cara PC1 PC, misalkan kita mau ngirim PC1 ini ke PC yang 3 nih teman-teman. Nah, jadi bisa seperti kayak ke router 2, ke router 0, ke router 1, dan router 3, lalu ke PC3. Cuman ada yang lebih simpelnya lagi, yaitu kita bisa lewat router yang kedua, yang ketiga, lalu ke PC3. Jadi ini tuh yang lebih mudahnya, yang agar cepat. Sebenarnya bisa kok lewat sini, cuman itu butuh waktu yang lama ya. Jadi tidak cepat. Semoga teman-teman paham. Data link dan physical layer. Nah, data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer.
Salah satu fitur pada data link layer ialah VGS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address, yaitu ini physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu ini encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut encapsulation. Lalu ini decapsulation, yaitu pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecah-pecahan paket data dan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, di sini ada sending komputer dan receiving komputer. Jadi itu mengirim dan ini tuh menerima. Di sini ada application, transport, network, data link, dan physical. Di sini kita didahului oleh application, yaitu yang application menjadi data, transport menjadi segment header, network menjadi paket header, data link menjadi frame header. Lalu physical menjadi bilangan biner. Jadi physical yang bilangan biner ini menjadi physical lagi, data link menjadi data link, network menjadi network, transport menjadi transport, application menjadi application. Nah, seperti itu ya teman-teman, encapsulation dan decapsulation dari TCP IP model ini. Nah, cukup segitu saja dari saya. Bila apa kesalahan kata atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. I just had to let you know you're